Apa Bib kritikan bokap lu terhadap lo? Biasanya. Loginin Onat aja berat banget loh. Halo mah, aku mau ke gereja besok. Iya aman mah. Emang orang nggak bisa menilai orang lain dari tampilan dan modal matanya doang ya. Kenapa? Karena ini kalau gua dinilai pakai mata doang, ini tinggal tambahin putih dikit di sini tisu-tisu. Udah geser. Langsung lock out saya. Misalnya gue pakai kaos dalam putih gitu terus ketarik ke atas. Oh salah. Ini Habib apa pendeta? Betul. Iya kan? Pas lagi ya keren. Kenapa lu benerin? Gimana Bib puasa hari ke 15, 9, 10 tergantung di upload ini? Itu pertanyaan yang menunjukkan bahwa lo emang masih lock out sih. Karena kalau lo tahu arti puasa itu ibadah rahasia. Oh, itu puasa ibadah rahasia? Ibadah rahasia antara gua sama Tuhan. Oke. Jadi, ini pertanyaannya gimana puasanya lancar? Ya nggak perlu lo tahu, udah biarin. Urusan gua sama Tuhan. Oke. Jadi kalau ada orang yang nanya, gimana puasa lo lancar? Ya, lo nggak perlu tahu? Iya, enggak, itu kan basa-basi doang, ya oke lah. Oke. Tapi gua nganggap ketika lo duduk di sana, lo bukan seorang yang mau berbasa-basi. Tapi gue adalah seorang yang serius sedang mendalami Islam. Oke, kita dalamin. Oh, deep nih ceritanya nih. Iya. Oke, deep. Oke, Beb. Ini topiknya pribadi. Gue merasa ini stigma dunia malah kata gue. Gue nonton serial Netflix ya. Berjudul The Moscow Next Door. Oke. Jadi masjid adalah tetangga aku gitu ya. Karena ada wacana, gue lupa ya. Correct me kalau gue salah, gue pokoknya nonton itu ada satu imam besar yang udah tinggal di Australia lama banget. Kalau nggak salah perdana menterinya tuh punya peraturan yang agak anti-Islam. Oke. Jadi, kampanyenya tuh kayak Donald Trump lah. Agak sensi lah dia, pokoknya intinya politisasi agama lah. Politisasi agama. Nah, akhirnya si imam ini, gue lupa dia udah tinggal di Australia tuh 40 tahun. Dia ngajak anak-anak sekolah Kristen, anak-anak sekolah, majoritinya Australia lah ya, buat diajak ke masjid. Nemuinnya di mall, mau nggak masuk masjid? Cuman ingin menjelaskan Islam. Lu kalau mau tahu Islam datang ke masjid, ngobrol sama gue yuk gitu. Yeah. Biar lu nggak ketakutan. Maksud gue di masjid tuh nggak selamanya yang lu tonton di TV gitu loh. Yeah. Karena waktu itu lagi kampanye tuh seolah-olah Islam tuh teroris. Untuk memenangkan kampanye nih orang nih. Yeah. Gue lupa, ntar gue cari deh. Atau ntar di bawahnya ada teksnya namanya siapa gitu ya. Jadi caranya imam ini adalah anak-anak sekolah SMP, SMA itu dimasukin ke dalam masjid. Orang ini dakwah kayak lu gitu, Bib. Dakwah, diajar, ini loh Islam yang benar, ini loh, gue nggak ganggu lo kok, ini emang iman gue. Kalau lo nganggep pakaian gue aneh, gue pun bisa nganggep pakaian lo aneh. Iya, karena tapi, tradisi. Kan ini emang tradisi gue gitu loh, bla bla bla. Lo nggak perlu takut dengan tampilan gue, dengan ini gitu loh. Akhirnya ada yang login satu orang. Sumpah, ada yang suka akhirnya. Yang lainnya enggak gitu ya. Yang satu itu akhirnya padahal sekali doang. Makanya bahaya banget. Bayangin kalau 30 episode enggak ya. Apa? Enggak, kalau itu sekali doang. Ketemu sama orang kayak gua. Iya. Ibu-ibu tuh. Ibunya si anak ini kalau nggak salah. Gue lupa deh, pokoknya itu bagus banget menurut gue. Untuk toleransi bagus banget. Nah, pertanyaan gue nih, Bib. Stigma publik yang non-muslim ya. Yang non-muslim. Even yang muslim sendiri gue nggak tahu deh. Sebenarnya, contoh. Bentar lagi ada hari raya Paskah. Oke. Paskah itu buat orang Kristiani itu sakral banget. Justru lebih sakral daripada Natal. Iya, gua sering. Karena itu kebangkitan Nabi Isa, kebangkitan Tuhan. Jadi itu, apalagi nyokap gue ya, itu kita wajib datang, harus. Iya. Kalau enggak itu dosa banget. Iya. Nah, sebelumnya kan ada Kamis Putih ya. Kamis Putih, Jumat Agung. Nah, Sabtunya itu Paskah. Itu kalau nggak datang tuh gue dibikin sama bonyok gue berdosa banget. Kamu ya. Berarti Paskahnya tuh Minggu. Sabtu. Lah kan Paskah tuh setelah. Bisa Sabtu, bisa Minggu. Kalau Minggu tuh biasanya orang tua
Kalau Sabtu biasanya anak muda. Sabtunya pun jam 12 malam, Bib. Untuk merayakan kebangkitan. Kan emang beneran bangkit, ada juga kan bangkitnya. Bangkit apa? Bangkit lagi. Oh, hari kebangkitan ya nanti kalau di kita. Oh, kalau di Anda nanti setelah kiamat. Oh, kalau di saya itu di malam Paskah itu. Maksudnya bangkitnya Yesus kan? Iya, betul. Iya. Kalau kita kan bukan bangkit, tapi ditarik ke langit. Oh, ditarik ke langit. Iya. Oke. Nah, di situ tuh setiap kita ke gereja, Bib, kebetulan yang jagain tuh udah kayak mau ada apaan aja. Oke. Tiang pemasang bom apa Bib? Detektor. Depannya brimob 10 orang. Wah, ini kayak mau perang apa ya gitu ya. Nah, pertanyaan gue cuma simpel deh. Ada yang namanya mati syahid ya? Iya, mati syahid. Oke. Banyak orang yang mentafsirkan itu salah kalau menurut gue ya. Seolah-olah kalau kita datang ngebom masuk surga. Iya. Nah, salahnya gimana tuh, Bib? Ada tafsir yang salahkah dalam orang yang memahaminya? Seolah-olah kayaknya tuh kalau ngebom umat yang lain ya, mau wihara, mau ini, mau gereja, itu dia dipastikan masuk surga gitu. Sebenarnya isinya tuh apa sih, Bib? Sampai orang bisa gampang terbrainwash. Iya. Sebenarnya sih itu ya benar kata lo, brainwash. Karena pada dasarnya perang yang diwajibkan aja dalam Islam disebut oleh Tuhan sebagai sesuatu yang kurhun, dibenci oleh lo. Ini perang yang diperintahkan Tuhan sekalipun, itu Tuhan katakan, meskipun kamu benci itu. Makanya itu soal brainwash. Berhubung lo bawa-bawa Netflix, gue mau bawa-bawa juga soal film. Ada satu film tentang tragedi Hotel Mumbai. Gue nonton. Iya kan? Kan bapak gue. Oh iya. Nah, tragedi Hotel Mumbai itu kan true story kan? True story, dan itu menurut gue keji banget. Mengerikan kan? Iya. Di sana kalau lo perhatiin ada momen ketika di salah satu kamar hotel itu si teroris itu kan dari awal berangkat mau melakukan tindak terorisme. Iya. Dia itu kan pakai headset. Iya. Diinin lah ya. Terus di brainwash si anak muda ini. Tapi ada saatnya dia buka headsetnya, kemudian dia ingat ibunya ditelepon atau menelpon ibunya. Dan akhirnya dia mulai merasakan bahwa apa yang dia lakukan ini salah. Ya. Dia nyesel. Tapi begitu dia pakai lagi headsetnya, di brainwash lagi, jalan lagi. Ya. Itu menunjukkan bahwa apa yang dia lakukan sebagai tindak terorisme itu bertentangan dengan hati dia. Ya. Tapi sejalan dengan ego orang yang membrainwash dia di headset. Mastermind-nya lah ya. Benar. Karena pada dasarnya manusia itu kan diciptakan dengan cinta yang langsung dari ruh Tuhan. Ya. Makanya wa nafathtu fihi min ruhi, kata Tuhan, aku ciptakan kau dari ruhku. Dan ruh Tuhan utamanya itu adalah kasih sayang, pengasih, penyayang, Rahman, Rahim. Sehingga kalau misalnya ini ya nggak di-trigger apa-apa, ada orang Tarsan misalnya, kalau nggak di-trigger, dia itu akan jadi baik. Karena kata hatinya akan mengarahkan dia kepada kebaikan. Keburukan itu diajarkan oleh manusia, di-trigger oleh manusia, bukan diciptakan oleh Tuhan. Ya. Di-trigger. Ya. Makanya orang kalau men-trigger kepada keburukan itu butuh effort yang gede. Ya. Karena dia harus melawan aspek paling dasar dari manusia, yaitu fitrah yang suci dan membawa kepada kesucian. Ya. Makanya lebih mudah berdakwah tentang kebaikan daripada mengajak orang kepada keburukan. Ya. Kalau ada orang yang ke-trigger kepada keburukan, berarti dia tidak bertemu dengan pendakwah yang ciami itu. Udah lama sekali. Ciami. Gue juga baru ngeh tuh sama kata itu tuh. Gue sering menggunakan biar referensi bahasa orang jadi luas. Iya, ciamik. Ciamik. Top Markotop. Iya kan keren juga. Ini bukan lagi mustahil, mustahal ini. Nah, itu biasanya doktrin apa, Bib, yang digunain sama kayak kita kan nonton Hotel Mumbai, even di Jakarta pun juga kemarin ada bom Sarina, ada bom gereja. Itu bisa brainstorming macam apa sih sampai orang ke-trigger? Kadang-kadang dia juga suka bawa-bawa hadis yang ya kan sampai orang iya juga ya. Ya pertama bahwa puncak dasarnya puncak sekaligus dasarnya itu adalah penyalahgunaan atau penyelewengan tafsir terhadap doktrin-doktrin agama yang bersumber dari Quran dan sabda Nabi Muhammad. Ya. Jadi diselewengkan sesuai dengan ego si penafsirnya. Ya.
ego itu yang menjadi berhala mereka. Sehingga ketika ego menguasai seseorang, Al-Quran bisa ditafsirkan sesuai dengan egonya dia. Dia tafsirkan sendiri menurut pemikiran dan ego dia. Bukan menurut pemikiran, malah pemikiran masih positif. Tapi menurut kepentingan dia yang sumbernya adalah nafsu tadi. Ya. Ego tadi. Ya. Sehingga bukan dia membaca Al-Quran, tapi dia memperdaya Al-Quran. Bukan dia menyembah Tuhan, tapi dia memanfaatkan Tuhan untuk kepentingan dia. Yeah. Karena itu, ini bukan beragama, tapi memanipulasi agama. Yeah. Kenapa agama yang digunakan untuk memanipulasi? Karena hanya agama yang bisa digunakan untuk membuat orang mau mati. Karena kalau demi uang, buat apa mati demi uang? Uang nggak berharga di kehidupan setelah dunia ini. Iya, iya. Jadi yang bisa membuat orang mau mati itu hanya demi agama. Makanya doktrin utama terorisme itu adalah agama yang untuk memantik egoisme. Kalau dalam konteks umat beragama, baik Muslim maupun terorisme atas nama agama apapun. Iya, iya, iya. Jadi yang dipantik itu egonya. Bisa juga dengan ras dan lain sebagainya agar lu mati terhormat dan lain sebagainya. Nah, itu yang kemudian menjadi doktrin dasarnya. Makanya ekonomi itu faktor sekunder, bukan faktor primer dalam terorisme yang mengatasnamakan agama. Yeah. Karena buktinya teroris seperti Osama bin Laden sekalipun dia orang kaya. Nah, itu penyelewangan terhadap doktrin agama. Makanya la yamassuhu illal mutahharun. Tidak bisa dan tidak boleh menyentuh Al-Quran, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, dan mendakwakan Al-Quran kecuali mutahharun. Mutahharun itu apa? Orang yang suci. Secara hukum, lu gak boleh megang Al-Quran kalau lu gak punya wudu. Yeah. Secara spiritual dan intelektual, lu gak bisa sampai kepada makna Al-Quran kalau lu gak suci hati dan pikiran lu dari ego tadi. Yeah. Nah, apa yang diselewengkan? Itu doktrin tentang jihad. Ya, padahal jihad itu nggak jahat. Jihad itu nggak jahat. Oke. Karena jihad itu kalau secara bahasa masdar, kata jadian. Ya. Yang artinya, Bib? Artinya upaya sungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu secara konsisten. Oke. Makanya jihad dalam Islam, baik di Al-Quran maupun hadis, itu adalah jihad fi sabilillah. Ya. Di jalan Allah, karena Allah dan untuk Allah. Oke. Kita diajarkan begitu. Nah, Allah Maha Cinta sehingga jihad itu doktrin tentang cinta kasih sebenarnya. Yeah. Makanya jihad itu dalam Al-Quran ada paling tidak 6 kata jihad dengan segala turunannya yang turun di Mekah. Yeah. Dan di Mekah itu belum pernah ada peperangan dalam Islam. Yeah. Artinya jihad itu tidak mesti perang. Bahkan Nabi Muhammad itu 23 tahun sebagai Nabi dan Rasul dari umur 40 tahun. Kalau kali 365 itu 8.000-an hari hidup beliau sebagai Nabi dan Rasul. Dan dalam sejarah hanya 80-an hari yang berperang. Ya. 99% itu tidak digunakan untuk berperang. Dan semua hidup beliau itu jihad. Ya. Upaya sungguh-sungguh secara konsisten untuk berada di jalan Allah, karena Allah dan untuk Allah. Okay. Nah, apa jihad? Jihad yang baik itu yang pernah terjadi seperti apa? Kita bicara konsep deh. Jihad itu di Quran misalnya ada jihad ijtimai. Apa itu? Jihad sosial. Ya. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13 berbicara tentang jihad sosial, yaitu lo mempersaudarakan orang-orang yang berbeda dalam satu kegotong royongan. Oke. Sesuai itu dengan nilai keindonesiaan kita yang paling dasar diantaranya. Ada jihad tarbawi. Perang sungguh-sungguh melawan kebodohan. Ya. Ada jihad iktisadi, perang sungguh-sungguh melawan ketimpangan sosial dan kemiskinan yang sifatnya struktural. Bagus banget. Jadi itu semua jihad. Nah, ada juga jihad dalam pengertian perang. Ya. Tapi jihad dalam pengertian perang itu bukan barbar. Dan itu bukan hanya khas Islam. Ya. Kita kan juga pernah perang, kan? Ya. Perang salib dulu kan. Ya. Jadi di agama lain juga ada. Iya, iya, ada. Penyimpangan atau
mungkin doktrin dan lain sebagainya tentang hal itu. Tinggal kemudian bagaimana dan apa niat serta tujuan perang itu. Di Islam itu defensif untuk membela diri. Dan tidak melumpuhkan orang lain, tapi mengamankan orang lain dari sesuatu yang bisa mencelakakan kita. Dan bukan karena agama. Karena jihad dalam Islam itu untuk defensif, sehingga rumah ibadah dan orang-orang yang ada di dalamnya dalam peribadatan termasuk tokoh agamanya itu dilindungi dalam perang di Islam. Artinya ini itu bukan perang agama. Itu udah jelas kalau ini perang agama mah kenapa tokoh agama, umat beragama dan rumah ibadahnya nggak diapa-apain, malah harus dilindungi. Maka jihad di Islam itu satu yang begitu indah, sehingga kata beberapa tokoh Islam di era-era awal perang itu, ma ra'aitu illa jamila. Aku tidak melihat perang ini kecuali keindahan. Karena itu lu nggak boleh bunuh orang sipil, perempuan, kemudian orang tua, anak-anak, pohon, binatang nggak boleh dizalimi meskipun dalam perang sekalipun. Dan tawanan harus diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Makanya banyak tawanan lock-in. Karena gue ditawan kok enak ya. Yaudah saya di sini aja terus. Tawanan nanti talok. Iya, tawanan lock-in. Tawanan lock-in. Oke. Tawanan. Oke. Jadi perang itu digunakan sebagai pilihan paling akhir dan terakhir untuk membela diri. Kalau bisa nggak dengan perang, Nabi mengupayakan. Seperti di perjanjian Hudaybiyah. Apa tuh isinya, Beb? Sorry. Itu perjanjian yang sangat tidak menguntungkan umat Islam. Yang kalau umat Islam menyerang, umat Islam menang, tapi Nabi memilih untuk perjanjian walaupun dizalimi agar tidak terjadi peperangan. Nah, sorry. Kalau mati syahid, itu kan sebuah... mati syahid itu apa dulu, Beb? Sorry, Beb. Iya. Mati syahid itu dalam... Ini sering salah orang. Dalam satu riwayat dari Imam Ahmad, mati syahid itu adalah mati dibunuh dalam peperangan, atau mati di jalan Allah. Walaupun tidak dibunuh, lu di kasur, tapi lu pendakwah. Nah, di situ kan jadi ada simpang siur ya. Gue pernah ngobrol juga sama bokap gue nih. Nih ngapain sih? Udah ada aksi terorisme yang didoktrin seolah-olah mati syahid. Pokoknya kalau gue mati, ada yang bawa keluarga tuh, Bib. Benar. Apa anaknya di situ, ibu di situ rame-rame, duar gitu. Di otak dia pasti ini bokap gue, di otak dia nih, pasti ini orang masuk surga. Iya, pasti. Iya kan? Di pikiran dia. Padahal yang mati juga banyak orang muslim juga. Banyak orang non-muslim. Dan banyak orang nggak bersalah. Apa? Orang nggak bersalah. Itu dong. Nah, itu dia masuk surga. Ya enggak dong. Itu bisa jadi malah dia melakukan bukan hanya tindak kejahatan, tapi bunuh diri. Yang kita udah bahas sama Priska. Bunuh diri itu lebih berdosa dari membunuh orang lain dalam Islam. Ini kan pasti double kill ya. Udah bunuh diri, bunuh sesama muslim juga, bunuh orang yang nggak bersalah, bunuh orang yang beribadah. Nah, dan itu prosesnya panjang. Orang sampai mau melakukan aksi terorisme itu nggak mudah. Dan trigger, biasanya itu orang-orang trigger dasarnya adalah radikalisme. Jadi pola pandang bahwa berbeda itu harus dihabisi. Makanya yang gue lakukan di dakwah-dakwah gue melalui media sosial, termasuk login ini, adalah mengantisipasi aspek paling dasarnya, yaitu berbeda tapi bersama. Orang yang berbeda itu tidak mesti salah, kalaupun salah tidak boleh dihabisi. Biarkan dia hidup berdampingan dengan kita. Nah, bagus banget. Makanya jihad dalam pengertian perang khususnya dan dalam pengertian lainnya, kata Nabi, mujahid itu dalam satu riwayat dari Imam Turmudi adalah seorang yang melawan dirinya sendiri. Di riwayat yang lain Nabi katakan jihad terbesar adalah jihad melawan hawa nafsu dalam dirinya sendiri. Kalau lu belum selesai dengan dirinya sendiri, bahkan kata Ibnu Taimiyah, seorang ulama yang sangat tegas doktrinnya, lu nggak bisa akan menertibkan sesuatu di luar sana. Simpelnya teori gelas kosong. Kalau gelas lu kosong, lu nggak bisa ngisi orang lain dengan air atau kopi atau teh di dalam gelas itu. Isi dulu gelas lu. Orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri, masih ada nafsu. Ketika dia berperang, dia akan membunuh orang lain dengan nafsu, bukan karena Tuhan, bukan fisabilillah.
ketika dia melakukan aktivitas ekonomi membantu orang lain, bisa jadi dia nilep. Bansos misalnya, karena belum selesai dengan dirinya sendiri. Ketika jadi guru, bisa jadi dia memukul anak muridnya dengan nafsu. Jadi akhirnya nggak ada baiknya. Makanya selesaikan dulu dengan diri lo, baru lo kemudian berjihad. Dan jihad itu bukan tentang bagaimana lo mati, tapi bagaimana lo hidup. Orang yang hidup dalam kebaikan, dia akan mati dalam keadaan baik. Orang yang hidup dalam kejahatan, walaupun dia dibunuh, matinya tetap mati belangsak. Bukan mati syahid. Karena kalau dulu bokap gue, lu mau jadi apa sih ntar lu belangsak lu? Itu apa sih? Bokap gue sering ngomong gitu. Belangsak itu kan kayaknya bahasa Betawi ya, karena bini gue kan Betawi. Ya itu kayak berantakan gitu, hancur gitu. Oh belangsak tuh. Bokap gue gitu. Lu aneh-aneh, ntar hidup lu belangsak lu ya. Oh itu hancur. Oke. Iya. Lu jangan aneh-aneh kata bokap kan, nanti hidup lu belangsak. Itu gue udah lama gak denger. Dulu bokap gue pas gue SMA ngomong gitu mulu. Padahal nggak nunggu nanti ya. Maksudnya? Kita kembali ke jihad. Oke. Nah, berarti mati syahid itu bukan part of Qur'an ya untuk membasmi yang non-muslim. Ini kan soalnya stigma orang non-muslim begitu tuh. Wah, kita pasti, ya contohnya kalau Natalan harus dijagain gitu. Berarti kan masih banyak orang yang pola pikirnya salah ya. Bahkan sekarang dalam tradisi NU diajarkan untuk tidak menyebut orang non-muslim itu sebagai kafir. Ya. Walaupun secara doktrin mereka kafir bagi kita, tapi agar relasi kita itu baik, kita haluskan untuk menyebut kalian itu sebagai non-muslim. Syukur-syukur kalau tahu agamanya langsung sebut Katolik. Nah, agar tidak seolah-olah agama itu hanya Islam dan non-Islam. Ya, kayak Bante tadi, Buddha. Gitu. Ya. Tapi kadang gue nyebut non-muslim karena kadang gue apa nih agamanya, ya udah paling gampang non-muslim semua agama. Ya. Juga karena dalam konsep negara bangsa itu konsep kafir itu sudah diganti dengan konsep warga negara. Ya. Kafir itu keyakinan gue sebagai muslim, tapi sebagai warga negara kita semua setara. Ya. Yang punya hak yang sama dan kewajiban yang sama. Urusan agama itu di ruang private masing-masing setiap orang. Ya. Lu pernah ketemu murid lu nggak, Bib? Atau jemaat lagi? Kenapa jemaat? Gue pernah ketemu jemaat. Gue pengen login. sorry. Lu pernah nggak ketemu? Ini pengalaman pribadi lu, Bib. Yang pas lu ngobrol, ini lama-lama menyimpang nih. Maksud gue ini lama-lama kayaknya punya pemikiran ekstrim lah. Iya. Pernah nggak lu? Atau lu lagi ketemu orang? Atau lu berdebat sama yang sesama lu nih, Bib? Sering. Gua ini itu orang kayak ada bibit-bibit. Iya. Karena concern dakwah gue itu kan dua. Pertama, orang yang pola pikirnya trauma kepada agama. Ya. Dia pernah dibuat trauma oleh agama. Entah karena belajar agama ke guru yang salah. Sehingga nggak di titik nol lagi nih. Udah minus. Dia nganggep, Islam nih nggak asik. Atau dan lain sebagainya lah. Stereotip tentang Islam. Gue pengen nyembuhin traumanya dia. Segmen kedua adalah itu. Orang-orang yang ekstremis tadi. Dalam memahami agama dan mempraktekkan agama. Nah, dia itu sejak zaman Nabi sudah ada. Udah ada, Bib? Iya. Dari satu riwayat melalui Said Al-Khudri, salah satu sahabat Nabi Muhammad yang bercerita tentang Dzul Khumaisirah. Seorang yang hafal Al-Quran, cakap membaca Al-Quran, tapi ketika Nabi membagi harta rampasan perang, dia gak terima. Karena Nabi dituduh gak adil. Kemudian kata Nabi, celaka lo, nuduh Nabi yang suci gak adil. Kemudian dia pergi sama sahabat mau dikejar, kata Nabi biarkan. Dia akan menjadi ujian bagi umat Islam. Jadi itu ujian internal, makanya gue harus melakukan otokritik terhadap orang-orang yang menjadi oknum di internal gue yang Nabi katakan itu ujian. Dan mereka itu disebut orang Khawarij. Khawarij ini cirinya 3. Yang pertama adalah takfiri. Dia mengkafirkan orang yang berbeda dengan dia. Meskipun sesama muslim. Nabi mengislamkan, Anda mengkafirkan. Aneh. Saya mengelokinkan, Anda mengelokkan orang yang muslim. Iya. Padahal Nabi itu, orang yang pasti masuk neraka aja nggak Nabi sebut
orang neraka. Ya. Dalam salah satu riwayat. Ya. Nabi katakan, man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang ikut aku masuk surga, wa man asani, siapa yang nggak ikut aku, berarti dia nggak ikut aku. Faqad aba. Ya. Jadi bahasa itu dipilih oleh Nabi yang santun agar orang yang pasti masuk neraka pun Nabi nggak neraka-nerakain. Ya. Ada sebagian orang yang sesama muslim disesat-sesatin, di neraka-nerakain. Itu problem dasar. Itu tahap awal untuk masuk ke jenjang yang lebih mengerikan. Ya. Kemudian ciri kedua itu adalah menjadikan kekerasan sebagai jalan untuk menyelesaikan masalah. Oke. Dan yang ketiga, dia anti kepada pemerintahan yang sah. Ini cikal bakalnya Khawarij. Dia mengkafirkan Sayyidina Ali yang waktu itu khalifah yang sah, anti kepada Sayyidina Ali yang merupakan pemimpin Islam yang sah, khalifah keempat umat Islam pada saat itu, dan membunuh Sayyidina Ali karena menganggap kekerasan adalah jalan untuk menyelesaikan masalah. Dan itu Khawarij sekarang udah gak ada. Tapi benih-benih itu tetap ada di sebagian kecil oknum umat Islam di Indonesia maupun di mana-mana. Iya. Kalau berbeda, udah. Makanya gue bikin sajian seperti ini secara intensif untuk menunjukkan bahwa kita berbeda tapi bersama gitu. Iya. Nah, ada juga tuh patahan stigmanya kayak, aduh nggak usah sosok moderat lah, nggak usah sosok inilah gitu loh. Itu gimana pandangan Lebib? Nggak usah lah, ini nggak usah begitulah. Ya kalau nggak usah sok moderat berarti nggak usah sok Islam loh. Karena Islam itu agama yang moderat. Makanya seharusnya nggak ada kata Islam moderat. Karena Islam itu pasti moderat. Akhirnya ada kata Islam moderat atau Muslim moderat. Itu karena orang banyak lupa bahwa Islam itu moderat dan Muslim itu seharusnya moderat. Atau ada Muslim yang nggak moderat. Sehingga dimunculkan istilah Muslim moderat atau Islam moderat. Untuk ngingetin lagi. Karena moderat itu salah satu ciri Islam yang ada di Al-Quran. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Aku jadikan kamu umat yang wasatiyah. Wasatiyah itu artinya moderat. Wasatiyah itu artinya wasit. Jadi Islam itu harus seperti wasit. Dia di tengah-tengah, nggak berpihak. Dia melihat dari tengah sehingga adil. Dan dia menghukum dari tengah secara adil dan dengan ketinggian moral, integritas. Makanya di ayat itu wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Alanya itu disebut ala isti'la dalam bahasa Arab, yaitu ala yang berarti ketinggian moral. Karena kalau hakimnya nggak punya ketinggian moral, disogok bisa tuh. Nah, seorang muslim harus punya ketinggian moral agar ketika menilai itu adil, sampai seperti kata Nabi, kalau anakku bernama Fatimah mencuri, aku yang akan memotong sendiri tangannya. Jadi kita pada akhirnya dipertontonkan oleh Nabi Muhammad tentang cinta kasih. Gue gak pernah tahu doktrin tentang kekejaman dalam Islam, apalagi sampai terorisme atas nama agama, itu dari mana? Dan karena itu gue berusaha untuk memahami bahwa memang ada oknum-oknum di umat Islam yang mengatasnamakan agama untuk tindak terorisme, dan itu membuat sebagian orang Islamofobia. Dan tugas gue adalah menyelesaikan masalah internal ini, karena disinilah sumbernya agar Islamofobianya hilang. Kecuali Islamofobia yang diciptakan secara politis untuk politik elektoral ya. Itu beda case. Seperti yang cerita lo di awal tadi kan, politisasi agama. Makanya bagi gue kalau lu mau berjihad, jihad itu kata Nabi adalah melawan diri sendiri. Artinya apa? Lawan egoisme lu. Setelah itu temukan apa sesuatu yang Tuhan berikan kepada lu untuk lu aktualisasikan agar bermanfaat. Karena khairun nas anfa'uhum linnas kata Nabi. Sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Itulah teori dasar spiritualitas Islam atau tasawuf yang diajarkan Imam Ghazali. Takhalli, bersihkan diri dari ego dan segala keburukan. Tahalli, hiasi diri, hati, pikiran, ucapan, dan tindakan dengan segala yang positif. Maka lu akan tajalli, lu akan bertemu dengan Tuhan. Jadi itulah jihad, melawan diri sendiri. Dakwahnya akhirnya dengan keteladanan. Kalau orang udah selesai dengan dirinya sendiri, gak berdakwah pun dia udah berdakwah. Karena orang ngelihat dia,
wah asik nih orang. Apa ya agamanya? Islam. Ya udah gue Islam juga. Ya. Itu ternyata arti jihad ya. Gua itu baru makanya tahu intinya bagi gue jihad itu nggak jahat dan segala yang jahat itu bukan jihad. Ya. Oknumnya aja suka menyalahkan itu ya. Menyalahkan penafsirannya, menyalahgunakannya. Ya itu terjadi bukan hanya dalam agama kan, senjata api, politik, duit, jabatan, semua bisa disalahgunakan. Ya. Nah makanya bagi gua lock-in ini ya jalan jihad gua sih. Gimana tadi? Iya, bagi gua lock-in ini adalah jalan jihad gua. Oke. Untuk berdakwah dan menyampaikan. Oke. Santai. Adem. Relax. Meski tak di pantai. Waduh. Tapi Habib pernah sakit punggung? Oh, belum, udah habis. Belum. Gue sih yang ini kadang kayak hidung sumbat. Gitu. Gue juga nih udah lama nggak kerokan. Masuk angin. Pantas tadi pegel-pegel ya. Gak ada lagi. Beb, berarti non muslim tuh bisa nggak sih mati syahid? Jihad dan syahid itu kan kategori bagi seorang muslim dan doktrin dalam Islam. Sehingga itu adalah sesuatu yang dimiliki oleh orang Islam. Iya. Dan itu bukan berarti gak adil, tapi karena itu kategori di Islam, sehingga lu masuk dulu ke Islam baru bisa dapat kategori itu. Kecuali kalau di sini udah dibagi-bagi. Iya, kan ini istilah Islam. Jadi masuk dulu baru. Dan gini ya, lu jangan aneh-aneh karena gua yang muslim aja belum tentu matinya syahid. Kenapa Anda sudah nanya non-muslim mati syahid? Saya yang muslim aja belum tentu mati syahid. Saya muslim cucu Nabi belum tentu mati syahid. Apalagi Anda kenapa tiba-tiba lompat? Saya mau ngebutin Bante tadi. Suka lompat dia. Tapi lo apa? Setelah lo mendengar penjelasan gue, lo tertarik mati syahid itu? Enggak. Gue tertarik mendengar penjelasan lo. Iya. Karena kalau buka YouTube banyak tuh Islamofobia, jihad itu orang takut. Dengar kalimat jihad tuh takut. Iya. Bener nih. Dan menurut gue ya itulah pentingnya kita duduk bersama gini dan teman-teman di luar sana menonton itu. Karena gue juga ketemu Bante. Itu awalnya takut. Karena bayangan gue tentang tindak terorisme yang mengatasnamakan agama Buddha juga ada kan di beberapa negara. Iya, terjadi kok. Jadi, tapi ketika gue ketemu Bante, ya gue tahu bahwa secara ajaran Buddha itu baik. Iya. Oknumnya, ya sebagaimana di agama gue juga ada. Jadi, tenang aja, enjoy. Lu cerita sama gue kayak gini, ada di konten ini gitu. Lu nggak takut ya? Orang yang berbeda pandangan sama lu tuh jadi bete gitu. Ya Habib ngajarin apa sih? Sok moderat dia. Tidak straight gitu loh. Gak bisa. Ya, ada jual yang begitu tuh. Ya, gue percaya bahwa kebaikan yang bersumber dari hati, dia akan sampai ke hati. Walaupun butuh waktu. Makanya al-haq, kebenaran dan kesabaran, as-sabr itu digabung dalam beberapa ayat di Al-Quran. Jadi mungkin di awal mereka bete ya. Tapi gue yakin apa yang gue sampaikan ini setulus mungkin. Aduh, tulus dan, lagi le bawa. Iya. Tuh berapa episode tulus. Hati-hati di jalan. Iya, sepatu. Lu tulus menyampaikan ini. Tulus ya. Dan gue sebisa mungkin mengutip Al-Quran dan sabda Nabi Muhammad dengan riwayatnya yang jelas. Plus gue di bawah bimbingan guru gue, yaitu Habib Jindan. Jadi di antaranya ada beberapa juga. Dan menurut gue itu cukup untuk membuat gue yakin. Mungkin di awal sebagian orang nganggap aneh, gak suka, mungkin sebagian kecil orang. Tapi gue yakin suatu hari dia akan memahami apa yang gue sampaikan. Bokap lu gimana bokap lu? Setelah mendengar dakwah lu di login ini. Bokap gue mah orang yang selalu nonton,
selalu mengoreksi kalau ada yang perlu dikoreksi, selalu memuji kalau ada yang perlu dipuji. Oke. Apa Bib kritikan bokap lu terhadap lo? Biasanya. Loginin Onat aja berat banget loh. Halo mah, aku mau ke gereja besok. Ya aman mah.